Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully you are fine at home. By the way, in this chance, we will learn about positive, interrogative, and negative sentence by Miss J. Karena materi ini membutuhkan perhatian khusus, so dengarkan penjelasan Miss J baik-baik ya. Okay, are you ready? Good job. Okay, before we continue our lesson today, Miss J would like to mengingatkan kembali tentang public transportation and private transportation. Okay, karena in the last meeting we already discussed about public transportation, so in this chance Michelle would like to tell you some examples of public transportation and private transportation. Okay, di sini Miche sudah menyiapkan beberapa contoh dari private transportation. And on the other side, Miche juga menyediakan contoh-contoh public transportation di sini. So, langsung saja, everybody please repeat after Miss J. Motorcycle, motorcycle. Car, car. Scooter, scooter. Bicycle, bicycle. Boat, boat. Taxi, taxi. Submarine, submarine. Okay, on the other hand, there are plane, plane, or you also can say it as airplane, airplane. Bus, bus. Sheep, sheep. Train, train. Subway, subway. Now, Michelle would like to ask you, kira-kira apa ya perbedaan antara ship and boat? Karena mereka mempunyai arti yang sama, yaitu perahu atau kapal. Ada yang tahu? Please tell me. Yes, good job. Boat adalah sebuah kapal atau perahu kecil yang biasanya buat mancing, buat mengangkut peralatan mancing yang digunakan para nelayan itu ya. Tapi kalau ship adalah sebuah kapal yang besar yang bisa memuat banyak orang. Oke, kalau boat itu adalah kapal yang hanya bisa memuat beberapa orang saja. Do you understand? Good job. Jadi, usahakan ketika kalian ingin berpergian, kalian menggunakan public transportation ya. Karena ketika kalian menggunakan public transportation, berarti kalian juga mengusahakan untuk mengurangi polusi udara di bumi ini. Oke? Jadi jangan malu ya untuk menggunakan public transportation. The next is, Michelle would like to tell you
bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan model. Model. Jadi sebenarnya ketika kalian ingin menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, kita mempunyai sebuah rumus. Yang paling tidak kita harus mempunyai subject and verb. Tapi karena hari ini kita akan belajar menggunakan model, so we also need model here. Okay? Pertama, about subject. Kira-kira subjek itu apa ya? Ada yang tahu? Yes, good job. Subjek adalah tentang apa atau siapa yang dibicarakan dalam suatu kalimat. Jadi subjek itu tidak harus orang. Bisa juga binatang, tokoh, makhluk hidup yang lainnya, maupun benda yang dibicarakan di suatu kalimat. Atau menyebutkan secara langsung, menyebutkan namanya, menyebutkan apa bendanya, seperti itu ya. Oke? Dan ini ada beberapa contoh tentang subjek. Langsung saja, everybody please repeat after Miss J. I, you, they, we, she, he, it. I, you, they, we, she, he, it. By the way, Michi juga punya tips loh bagaimana untuk mengingat subjek. Kalian hanya perlu mengingat kata-kata ayu dewe. Ayu dewe yang mempunyai kepanjangan I, you, they, we. Kalau si hitnya dihafalkan sendiri ya. I itu apa sih? Saya. You, kamu. They, mereka. We, kita. Si, apa hayo si? Betul, dia perempuan. He, kebalikannya, dia laki-laki. It, itu. Mungkin bisa menjadi kata gantinya benda itu loh. Gitu ya. And these are model. Model adalah sebuah kata bantu. Everybody please repeat after Miss J. Can, should, Oke, jadi O sama L-nya tidak usah dibaca ya. Should. Will. Can itu apa? Bisa. Should, harus. Will, akan. Gitu ya. Lalu the next is verb atau kata kerja. Verb itu apa sih, Miss? Verb itu adalah sebuah aktivitas yang kita lakukan, itu verb. Apapun yang kita kerjakan, itu verb. Contohnya, makan, minum, jalan, seperti itu, ya. Kalau di sini Miss J mempunyai beberapa contoh, yaitu work, eat, walk, drink, use, write, do, bury, surface, cut,
cat, etc. Sekarang coba kita artikan satu-satu. Work, apa itu work? Kerja. Eat, makan. Walk, berjalan. Drink, minum. Use, menggunakan. Ride, menunggangi atau menaiki atau mengendarai. Oke, do, melakukan. Beli, apa ya beli? Yes, good job, mengubur. Service, menservis. Cut, yes, that's great, memotong. Good job everyone. Now, Miss J would like to ask you, kira-kira kalian masih ingat tidak ya, how to use modal in arranging sentence? Bagaimana cara menggunakan modal di penyusunan kalimat? Please tell me. Yes, that's true. Kalian harus mempunyai subject plus modal plus verb 1 plus object. Contohnya gimana? Aku akan melakukan reboisasi. Jadi I sebagai subjek, will sebagai modal, do sebagai verb 1. Gak boleh ya diberikan verb in di sini. Contohnya, I will doing reforestation. Wah, jadi salah ya nanti. Jadi do reforestation. Now, do you understand? Harus menggunakan rumus seperti ini, tidak boleh diganti-ganti. Oke? Paham ya? Good job. The next is we will learn about positive, interrogative, and negative sentence. Jadi kita akan belajar mengubah kalimat positif ke interrogatif dan ke negatif. Ataupun sebaliknya, kita bisa mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif atau kalimat tanya. Seperti itu ya. Now, langsung saja Miss J kasih contoh di bawah ini. Di sini Miss J mempunyai kalimat positif. We will do reforestation. Kita akan melakukan reforestation. Now, we will try untuk mengubahnya menjadi kalimat tanya. Ada yang tahu caranya? Please tell me. Yes, good job. Kita hanya perlu mengubah letak modal atau auxiliary ke sebelum subjek. Jadi, will we do reforestation? Will we do reforestation? Seperti itu. Mengerti sampai sini? Kita cek ya. Nah, will we do reforestation? Yang mana berarti akankah kita melakukan reboisasi? Nah, sekarang Miss J ingin mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Please tell me. Yap, caranya yaitu sesungguhnya kalimat negatif itu hampir sama ya dengan kalimat positif. Tapi kalian harus menambahkan not setelah modal. Jadi seperti ini. We
will not do reforestation. Seperti itu. Oke, kita cek. Yes, good job. We will not do reforestation, yang mana berarti kita tidak akan melakukan reboisasi. Kenapa sih Miss C ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada juga kalimat interrogatif atau kalimat tanya? Sebenarnya kalimat positif dan negatif di sini digunakan untuk menjawab pertanyaan di kalimat tanya ini. Ketika kalian setuju, kalian bisa menjawabnya dengan menggunakan kalimat positif. Tapi jika kalian tidak setuju, kalian bisa menggunakan kalimat negatif untuk menjawabnya. Misi kasih contoh. Will we do reforestation? Akankah kita melakukan reforestation? Ketika kalian setuju, kalian bisa menjawab dengan yes, we will do reforestation. Kalian bisa menjawab lengkap dengan kalimat positif. Yes, kita akan melakukan reboisasi. Ketika kalian tidak setuju dengan pertanyaannya, kalian bisa menjawabnya dengan kalimat negatif. No, we will not do reforestation. Kita tidak akan melakukan reboisasi. Sekarang tahu kan asal usulnya? Sekarang Miss C kasih contoh yang kedua. Di sini kita hanya mempunyai kalimat tanya. Jadi gimana kalau kita ingin mengubahnya menjadi kalimat positif? Apa yang harus diganti? Yes, good job. Kita kembalikan posisi subjek di tempatnya seperti semula. We should cut the trees tanpa tanda tanya. We should cut the trees. Kita harus memotong pohon-pohon. Lalu bagaimana caranya untuk mengubahnya menjadi kalimat negatif? Please tell me. Yes, good job. We should not cut the trees. Good job everyone. Jadi kalau kalian sudah mengerti materi kali ini, Miss C kasih soal ya di web. Jangan lupa dikerjakan. Okay? So I think that's all for today. Thank you for your attention. Don't forget to do your homework. Dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.